Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Eka Prasetyana, NIM D400 170 117. Saya akan mepresentasikan tentang ujian akhir semester praktikum PSI, di mana saya membuat program lalu lintas, yaitu lampu merah di lalu lintas perempatan. Ya, langsung saja ke ladder diagramnya. Nah, ini ladder diagram yang saya buat. Saya menggunakan instruksi set reset, IL dan ILC serta timer untuk waktu hitung mundur lampu merah, hijau, dan kuning. Yang pertama ada set reset, yaitu instruksi untuk mengubah kondisi status bit operan saat kondisi eksekusinya on. Kondisi instruksi ini tidak akan mengubah kondisi status bit jika kondisi eksekusinya off. Eksekusi set akan mengonkan bit operan saat kondisi eksekusinya on, tetapi tidak seperti instruksi out, serta tidak akan mengoffkan bit operan saat kondisi eksekusi menjadi off setelah sebelumnya on. Sedangkan instruksi reset akan mengoffkan bit operan saat kondisi eksekusinya on, tetapi tidak seperti out not. Reset tidak akan mengonkan bit operan walaupun kondisi eksekusinya off setelah sebelumnya on. Nah, ini ada untuk program set resetnya, saya mengalamatkan alamat 3.00. Nah, saya juga menggunakan di sini timer berjumlah 4. Yang pertama untuk timer 5 detik untuk kondisi lampu merah menyala. Yang kedua 3 detik untuk kondisi lampu kuning menyala. Yang ketiga untuk 5 detik lampu hijau menyala, dan 3 detik saat 2 lampu kuning menyala sekaligus, yaitu pada sisi perempatan. Nah, ini ada 6 output, yaitu untuk hijau, lampu hijau kanan dan kiri, untuk lampu hijau kuning lampu kuning kanan dan kiri, lampu merah kanan dan kiri. Ada juga hijau untuk atas bawah, kuning atas bawah, merah atas bawah. Nah, apa maksudnya atas bawah? Nanti kita lihat di video pada program desain. Nah, ini ada interlock. Interlock ini adalah instruksi menghilangkan atau mengeliminasi titik-titik cabang yang ada. Instruksi ini harus digunakan secara berpasangan. Jika instruksi IL ditempatkan sebelum bagian atau seksi lain program atau leader diagram tadi, yang di atas itu kita menggunakan IL terlebih dahulu. Ini untuk open dari programnya. Yang kedua, interlock tersebut akan digunakan untuk semua instruksi hingga dijumpai instruksi interlock clear. Nah, di mana itu biasanya terletak di bagian bawah suatu program yang kita ingin interlock. Setelah itu terjadi, maka akan kondisi interlock akan on, maka garis instruksi berikutnya dan seterusnya hingga dijumpai interlock clear akan diawali dengan kondisi on juga. Ya, seperti itu. Langsung saja kita coba menyalakan. Kita on kan. Nah, langsung kita lihat di bagian output. Di bagian output ini kita bisa melihat saat merah menyala, hijau akan menyala di bagian sisi jalan yang lain. Nah, ini untuk hijau dan merah menyala. Nah, ini saat kuning menyala dan merah masih menyala selama 3 detik, lalu kembali ke merah dan yang sisi lainnya kembali hijau. Dan ini kondisi saat kuning dan merah. Ya, lebih jelasnya lebih baik kita lihat di program desainnya. Nah, ini program desain yang sudah saya buat seminimalis mungkin, sedetail mungkin.
coba jalankan. Ya, kita jalankan. Kan, nah ini simulasi yang saya buat di CX Design, yaitu saat dari jalur kanan ke kiri saat lampu merah menyala secara bersamaan. Nah, ini simulasi yang saya buat. Saat kondisi merah berarti lampu yang dari sisi kanan kiri hijau dan sisi atas dan bawah merah. Dan saat lampu hijau habis dan lampu kuning, lampu merah tetap menyala. Habis itu baru ke mode merah dan yang dari sisi kanan kiri mode hijau, ya seperti ini. Ada juga diagram miring yang telah saya buat. Ini diagram miring yang saya buat, dimana sesuai dengan yang program saya jalankan tadi. Kita menggunakan 6 lampu, tapi kita paralel, yaitu untuk bagian atas dan kiri, kanan dan kiri kita paralelkan, dan untuk bagian atas bawah juga kita paralelkan. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.